Mari kita lanjutkan pembahasan kita mengenai karakter Allah. Kita pelajari sifat-sifat Allah agar kita mengenal Allah lebih dekat. Dulu kita sering mendengar bahwa wali Allah itu suka mempunyai perilaku yang kita anggap aneh karena fokus kehidupannya hanya menghadap Allah, dan mereka suka mempunyai kelakuan yang beda dengan orang lain yang mempunyai karomah, dan seringkali kita menganggap mereka menjadi wali Allah karena mereka itu mempunyai ilmu makrifat. Ilmu makrifat itu apa? Padahal kalau kita pelajari lebih lanjut, sebenarnya bahasa sederhananya makrifat itu adalah mengenal. Jadi para wali itu mengenal Allah lebih baik daripada rata-rata orang. Dan definisi wali seringkali didefinisikan kurang pas oleh orang-orang awam. Mereka suka mengatakan wali itu yang kelakuannya aneh-aneh. Bukan, definisi yang pas itu yang disebutkan di dalam Al-Quran. Para wali Allah adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Dan Allah menjanjikan para wali Allah yang beriman dan bertakwa itu akan tenang di dalam menghadapi kehidupan. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah bahwa para wali Allah tidak perlu merasa takut dan sedih di dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat. Siapa itu? Yaitu alladzina amanu wa kanu yattaqun, orang-orang yang beriman dan bertakwa. Mereka bisa begitu karena mereka mempunyai ilmu makrifat. Makrifat itu sebenarnya mengenal Allah lebih dekat. Nah, mari kita pelajari karakter Allah supaya kita bisa mengenal Allah lebih baik, lebih dekat, dan mudah-mudahan kita semua atau sebagian dari kita menjadi wali Allah. Wali itu jamaknya aulia, yang seringkali diterjemahkan aulia itu pemimpin. Di surat Al-Maidah ayat 51. Aulia atau wali itu sebenarnya kekasih, orang yang dicintai. Nah, kalau sesama manusia itu yang akrab, teman yang akrab sekali. Nah, kalau walinya Allah itu berarti dia dikasihi, disayangi oleh Allah. Nah, supaya bisa disayangi Allah itu, maka kita perlu mengenal lebih baik. Kalau kita mengenal Allah dan kita disayangi Allah, maka kita tidak perlu dalam hidup ini merasa takut dan sedih menghadapi berbagai masalah. Nah, kalau orang itu dalam hidupnya tidak perlu merasa takut dan sedih, maka berarti jiwanya tentram. Yang kita cari di dalam pengajian ini adalah kebahagiaan dunia dan akhirat. Indikator utama dari kebahagiaan adalah tidak adanya rasa takut, tidak ada rasa sedih, tidak ada stres, tidak ada galau. Jadi menghadapi kehidupan ini enak-enak saja. Untuk pagi ini insya Allah kita membahas sifat Allah Al-Hafidh. Di dalam Al-Quran ada dua macam membacanya. Yang satu Al-Hafidh, hanya panjang, V-nya pendek. Al-Hafidh, atau hanya pendek, V-nya yang panjang, Al-Hafidh. Artinya sama, yaitu yang menjaga. Kita ketahui bahwa Allah adalah satu-satunya yang bisa menciptakan segala sesuatu. Apapun yang diciptakan, yang ada itu tidak ada yang bisa menciptakan kecuali Allah. Termasuk alam raya ini beserta isi-isinya. Itu semua diciptakan oleh Allah. Nah, ketika Allah menciptakan alam raya ini beserta isinya, sekaligus Allah menciptakan mekanisme untuk menjaga kelestariannya. Untuk menjaga kelestarian itu,
caranya Allah memberi karakter untuk setiap benda. Jadi misalnya yang besar, bumi itu karakternya dia berputar di porosnya dan dia mengelilingi matahari. Bumi mempunyai daya tarik atau gravitasi. Itu karakter yang menempel pada benda yang diciptakan oleh Allah. Nah, Allah itu setelah menciptakan itu menjaga buminya dan juga menjaga mekanismenya dia. Dia berputar itu dijaga. Kalau bumi itu berputar satu hari itu 24 jam, Allah menjaga berputarnya tidak boleh lebih, tidak boleh kurang dari 24 jam. Itu dijaga terus sehingga operasionalnya itu lancar. Ya, kalau di pabrik itu sekarang pabrik-pabrik itu kan kebanyakan otomatis. Misalnya pabrik tekstil. Semuanya sudah otomatis, tapi tetap harus ada orang yang jaga. Begitu ada benang yang putus, itu harus disambung secara manual dan sebagainya. Itu harus ada yang jaga. Nah, kalau satu orang menjaga satu mesin atau satu orang menjaga 5 mesin, kita bayangkan alam raya sebesar ini yang menjaga Allah sendiri. Tentu Allah bisa memberi tugas kepada para malaikat misalnya untuk melaksanakan penjagaan itu. Dan memang untuk hal-hal penjagaan ini ada para malaikat yang bertugas. Nah, kembali ke alam raya ini, kita sendiri menyaksikan bukti bahwa alam raya ini tetap beroperasi dengan baik meskipun usianya sudah mencapai kira-kira puluhan miliar tahun. Dan para ahli mengatakan bahwa dunia ini kira-kira masih akan bekerja sekitar 10 atau 12 miliar tahun lagi. Itu kalau tidak dijaga tidak mungkin. Nah, dengan demikian Allah yang menciptakan itu, Allah menjaganya, menjaga supaya dia lestari, supaya dia tetap beroperasi seperti karakter yang diciptakan sendiri oleh Allah. Menjaga itu dalam bahasa Arab Al-Hafidh atau Al-Hafidh. Nah, Allah menyebut di dalam Al-Quran, wa rabbuka ala kulli syai'in hafidh. Tuhanmu menjaga atau memelihara segala sesuatu. Jadi pengertiannya kira-kira yang namanya Al-Hafidh adalah Allah menjaga atau memelihara ciptaannya. Baik ciptaan itu berupa benda maupun berupa karakter yang melekat pada benda tersebut agar tetap lestari sampai dengan waktu yang ditentukan. Waktu yang ditentukan ini penting karena semua yang diciptakan oleh Allah pasti punya lifetime. Kalau bahasa Arabnya punya ajal, punya lifetime. Nah, itu kalau sudah tiba lifetime-nya habis, ya dia berhenti, atau kalau manusia disebut mati. Nah, itu dijaga oleh Allah. Dan Allah menjaga alam raya yang sebesar ini, menurut ukuran kita, alam raya ini besar sekali. Itu bagi Allah mudah. Tidak bikin lelah, tidak membuat capek. Allah berfirman di ayat Al-Kursi, wasi'a kursiyyuhus samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Kursi Allah, kursi ini metafor ya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Jadi bumi dan langit, seluruh alam raya ini dijaga, Allah tidak merasa berat, dan Allah maha tinggi lagi maha besar. Allah menjaga kelestarian alam itu dengan cara menerapkan ketentuan-ketentuannya yang kita menyebut sunnatullah, yang orang yang tidak beriman menyebutnya hukum alam. Nah, kita menyebutnya sunnatullah karena alam itu yang menciptakan Allah, maka hukumnya juga yang menciptakan adalah Allah. Maka kita menyebut hukum alam itu juga sunnatullah.
antara lain dengan menjaga keseimbangan dan perhitungan-perhitungan yang tepat, sehingga peredaran planet-planet misalnya tidak akan melesat. Nggak ada planet yang melesat sana sini, melesat dari orbitnya. Jadi bumi itu berorbit di tempatnya masing-masing, ya, bumi dan semua planet-planet itu tanpa overlap dan tetap pada jalurnya sendiri. Allah menyebutnya innallaha yumsikus samawati wal arda an tazula wala in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'dih innahu kana haliman ghafura. Allah lah yang menahan, ya, yumsiku itu menahan. Menahan apa? Langit dan bumi agar mereka tidak lepas, tidak melesat. Kalau kita baca buku terjemah, agar mereka tidak hilang. Hilang itu kalau terus kemudian kita tidak tahu tempatnya di mana. Tapi Allah kan selalu tahu. Jadi zala yazulu artinya bergeser. Lebih tepat diartikan bergeser atau melesat. Allah menjaga planet-planet itu tidak akan melesat. Kalau toh misalnya ada planet yang melesat, tidak ada yang bisa menahan kecuali Allah. Wala in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'dih. Kalau ada yang bergeser atau melesat, gak ada yang bisa menahan selain Allah. Allah itu Maha Penyantun, lagi Maha Pengampun. Allah menjaga kelestarian alam ini, semangatnya apa? Semangatnya kasih sayang kepada kita. Jadi bayangkan, kita yang sekecil ini diukur dengan alam raya. Tapi alam raya semuanya ini dijaga oleh Allah demi kasih sayangnya kepada kita manusia. Allah menyebutnya wa yumsikus samaa'a an taqa'a 'alal ardi illa bi'idnih. Innallaha bin-nasi laraufur rahim. Allah lah yang menahan benda-benda langit agar tidak jatuh ke bumi. Tidak jatuh melainkan dengan izinnya. Sesungguhnya Allah benar Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang kepada manusia. Coba. Jadi suhu atmosfer kita ini dijaga oleh Allah supaya tetap stabil dan seimbang. Kadang-kadang suhu naik, kadang-kadang suhu rendah. Di satu tempat itu suhunya naik, di tempat lain itu rendah. Loh, ada perbedaan suhu ini pun itu dibuat oleh Allah karena kasih sayang. Dengan suhu yang berbeda maka akan menggerakkan udara. Udara bergerak dari satu tempat ke tempat lain yang kita menyebutnya angin. Dengan gerakan angin ini maka angin ini bisa menggiring awan yang membawa air. Awan membawa air dibawa ke daratan, dijatuhkan ke tempat kita, dan jatuhnya itu kadang-kadang sering, kadang-kadang jarang, maka kita menyebutnya musim. Musim itu kita perlukan supaya kita bisa menanam tanaman yang berbeda-beda sehingga kita mempunyai variasi makanan yang banyak. Semuanya itu karena kasih sayang Allah. Tapi sayang, banyak manusia yang mengabaikan, tidak peduli, tidak mempedulikan atau tidak memahami, tidak ngeh kasih sayang Allah ini. Kasih sayang Allah dalam bentuk menjaga kelestarian langit dan seisinya. Karena tidak mempedulikan, maka mereka tidak bisa bersyukur kepada Allah. Allah mengingatkan kita, وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ. Dan kami jadikan langit itu sebagai atap yang terpelihara. Atap yang ada di langit yang melindungi kita. Sedang mereka berpaling, artinya tidak peduli, berpaling dari segala tanda-tanda kekuasaan Allah yang terdapat padanya. Oleh karena itu, saya selalu mengajak, mari kita lihat fenomena alam ini adalah tanda-tanda kasih sayang Allah. Kalau kita menyadari itu, mudah-mudahan kita makin hari makin bersyukur kepada Allah, kita makin mencintai Allah. Kalau kita mengabdi kepada Allah, kita sholat bukan karena takut, tapi karena
cinta kita kepada Allah. Ya. Salah satu cara Allah menjaga alam raya ini itu dengan menciptakan pertentangan atau perlawanan. Coba. Jadi Allah membuat pertentangan satu dengan yang lain. Itu juga dalam rangka menjaga kelestarian. Ya. Pertentangan itu apa? Misalnya ada air dan ada api. Api dan air ini bertentangan. Air bisa memadamkan api. Kalau kita siram, api mati. Tapi sebaliknya, api bisa menghabiskan air. Dengan dipanasi oleh api, maka air ini menguap, airnya habis. Berubah bentuk sih, tetapi menjadi air, yang namanya air itu menjadi tidak ada. Kenapa begitu? Karena Allah sayang kepada kita supaya alam raya ini tetap seimbang, Coba, matahari itu menyinari laut setiap hari. Kemudian dengan cara memanasinya lalu menguap. Terus kalau menguap terus apakah nggak habis? Oh enggak, tidak. Karena menguap itu nanti di belahan lain itu sejuk dan ada mekanisme supaya uap air itu nanti berubah kembali menjadi air. Nanti jadi air, menguap lagi, jadi air lagi, dan ada sebagian yang membeku jadi es. Itu kalau kita hitung jumlah air, apakah bentuknya cair atau bentuknya es atau bentuknya gas, jumlahnya selalu sama. Nah, pertentangan semacam itu membuat alam ini menjadi lestari. Misalnya lagi, binatang memakan rumput. Kalau rumputnya habis nanti kan dia makan apa? Enggak, tidak akan habis. Karena ada mekanisme, misalnya yang sederhana. Binatang itu sambil makan, dia sambil buang kotoran. Kotoran itu ditaruh di tanah itu, tanahnya membuat kotorannya itu membuat tanahnya menjadi subur. Karena subur, dia akan memproduksi rumput lebih banyak lagi. Jadi berputar begitu. Nah, jadi ada mekanisme bagaimana Allah melestarikan alam raya ini. Manusia coba. Ada manusia itu yang sombong, congkak, suka membunuh orang lain. Orang yang tidak disukai atau orang yang dianggap mengganggu kekuasaannya dibunuh. Itu Allah akan membuat mekanisme orang-orang yang sombong itu akan tidak disukai oleh orang lain. Kalau sombongnya kelewat, maka dia akan disirnakan oleh orang lain, akan diserbu oleh orang lain. Coba kita lihat bangsa-bangsa yang kekuasaannya itu berlebih, yang mereka ambisinya terlalu berlebih sehingga membunuh bangsa lain. Nanti kan suatu saat ada kelompok mungkin bangsa yang lain lagi yang menyerbu mereka sehingga mereka kalah. Jadi Allah menjaga keseimbangan manusia, keseimbangan di dalam derajat, dalam harga diri, itu dalam rangka melestarikan manusia supaya tidak ada yang berbuat semena-mena. Saya kasih contoh. Ini di dalam Al-Quran ada uraian pada zaman dulu. Allah berfirman di surat Al-Isra, وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا. Dan kami tetapkan bahwa Bani Israel itu anak cucu Nabi Yakub. Kami tetapkan di dalam kitab Taurat bahwa mereka akan melakukan pengerusakan di muka bumi 2 kali. Pengerusakan di bumi itu tidak harus berarti merusak lingkungan. Merusak di muka bumi itu termasuk tatanan hidup. Sombong itu merusak tatanan hidup. Berbisnis curang itu merusak tatanan hidup. Korupsi itu merusak tatanan hidup. Nah,
Allah menetapkan bahwa Bani Israel itu akan melakukan pengrusakan di muka bumi itu 2 kali. Dan wal ta'lunna 'uluwan kabira. Kalian akan sombong dengan sombong yang besar. Jadi sombong sesombongnya, semena-mena. Terus Allah menjanjikan kalau mereka sombong akan dihabisi atau dihancurkan oleh Allah. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ. Ketika janji yang pertama dari Allah, maka ketika janji yang pertama itu datang, maka Allah akan mengutus hamba-hambanya. Hamba-hambanya ini artinya manusia, baik manusia itu beriman atau tidak, semua manusia itu hamba Allah. Cuma ada hamba yang sadar bahwa mereka hamba lalu menyembah Allah, ada yang tidak sadar lalu mereka membangkang. Tapi semuanya itu hamba Allah. Jadi Allah akan mengutus hamba-hambanya yang menghancurkan mereka. Menghancurkan mereka sampai mereka itu mengejar Bani Israel sampai dari rumah ke rumah. Jadi betul-betul diuber. Nah ini kalau bahasa modernnya itu kan lebih genocide itu. Wa kana wa'dan maf'ula, dan itu merupakan janji yang akan terbukti, akan dilaksanakan. Menurut para ulama yang membahas ayat ini bahwa 2 kali janji itu sudah terjadi. Tetapi ada ayat berikutnya yang menyatakan bahwa wa in udtum udna. Kalau kalian mengulang, kami ulang lagi. Mengulang itu artinya kalau kalian mengulang kesombongan yang seperti itu, maka kami ulang lagi, kalian akan kami hancurkan. Saya teruskan. Untuk menjaga kelestarian alam raya sampai dengan waktu yang ditentukan, Allah juga menjaga kebakuan mekanismenya. Kebakuan mekanismenya sunnatullah. Misalnya api membakar, itu dijaga oleh Allah. Tentu ketika Allah membuat api membakar, itu kadang-kadang Allah membuat exception, perkecualian. Misalnya Nabi Ibrahim dimasukkan ke api tapi tidak terbakar, itu perkecualian. Tetapi secara umum Allah itu menjaga mekanisme. Oleh karena itu orang yang berpegang pada Allah itu menjaga mekanismenya itu, ketika Nabi Ibrahim ditaruh di api tidak terbakar, itu Allah menggunakan mekanisme yang tidak visible, yang tidak bisa dilihat oleh manusia. Jadi mereka menafsirkan bahwa Nabi Ibrahim dilemparkan ke atas api, tapi malaikat memberi isolasi. Nah, isolasi itu berupa benda yang kita manusia biasa tidak bisa melihat, sehingga dia tidak terbakar. Jadi dia tidak terbakarnya itu bukan apinya tidak berfungsi normal. Apinya tetap berfungsi normal, tapi api tidak bisa menjangkaunya karena ada isolatornya. Isolatornya itu tidak bisa kelihatan karena itu dikerjakan oleh para malaikat. Ini mirip-mirip dengan Nabi Lot. Nabi Lot itu Allah mengatakan, Lot, kamu tidak usah khawatir ketika itu masyarakatnya pada datang ini ingin mengganggu tamunya. Allah memberi wahyu bahwa gak usah khawatir, mereka tidak bisa menjamah kamu, tidak bisa menyentuh kamu. Kok bisa tidak bisa menyentuh? Malaikat yang jaga gitu. Jadi mekanisme itu tetap ada. Jadi Allah menjaga mekanisme yang baku itu yang kita sebut sunnatullah, yang dia gunakan untuk mengoperasikan alam raya ini, sehingga mekanisme itu tidak akan pernah berubah. Allah sendiri mengatakan di surat Fatir, "Falan tajida li sunnatillahi tabdila wa lan tajida li sunnatillahi tahwila." Kamu tidak akan mendapatkan sunnatullah itu bisa diganti, dan kamu tidak akan bisa mendapatkan sunnatullah itu berubah. Jadi diganti, ditukar, nggak bisa. Misalnya benda jatuhnya ke bawah, ditukar ke atas, nggak bisa. Juga tidak bisa sunnatullah itu berubah. Misalnya jatuh itu
semula jatuhnya lurus, kemudian jatuhnya miring. Enggak, itu tidak bergeser. Ya. Tidak bisa ditukar dan tidak bisa berubah. Dalam kaitannya dengan kehidupan kita manusia, Allah juga menjaga mekanisme baku yang berlaku untuk kehidupan kita. Yaitu apa? Dengan cara menugasi para malaikat menjaga di sekitar kita. Jadi Allah itu menjaga kita dengan menugasi para malaikat. Coba kita perhatikan ayat ini. Lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Setiap orang itu ada para malaikat yang menjaga. Ada yang di depan, ada yang di belakang. Ada hadis yang relevan dengan ini. Ada yang di depan, ada di belakang, ada di kanan, ada di kiri. Alhasil minimum itu ada 6 malaikat yang tugasnya menjaga. Menjaga apa? Yahfazunahu min amrillah, menjaga dia dari menjaga perintah Allah. Perintah Allah itu apa? Ya, antara lain mekanisme tadi. Mekanisme bahwa di sendi-sendi kita itu bisa berfungsi, membuat tangan kita itu bisa diluruskan, bisa ditekuk dan sebagainya. Kemudian otot-otot itu lentur dan sebagainya, itu dijaga oleh malaikat tetap lentur. Terus juga menjaga itu juga berarti menjaga keselamatannya. Coba kita seringkali tidak menyangka kalau kita terpleset, kita otomatis badan kita, tangan atau kaki itu menjaga keseimbangan. Jadi kalau kepleset ada gerakan-gerakan yang refleks kita menyebutnya. Yang membuat refleks itu siapa? Yang membuat Allah. Karena gerakan refleks itu tidak perlu diperintah dari central nerve system, sistem saraf pusat di otak. Refleks itu cukup dikendalikan oleh autonomic nerve system di tulang belakang. Karena kalau yang di tulang belakang itu nggak usah mikir. Seperti pencernaan kita, itu berdenyut bergerak terus. Nggak usah pakai otak. Kalau pakai otak mati itu nanti. Karena otak itu harus dengan kesadaran. Tapi kalau dengan saraf tulang belakang, itu nggak perlu dengan kesadaran. Maka ketika kita tidur, jantung kita tetap bekerja, paru-paru tetap bekerja, lambung kita tetap bekerja. Nah, itu kan artinya ada malaikat yang menjaga supaya benda-benda, organ-organ itu tetap berfungsi. Tetap berfungsi seperti perintahnya Allah. Min amrillah, ya, dari perintah Allah. Jadi kalau Allah memerintahkan, kamu jantung terus berdenyut supaya manusia itu tetap hidup, berdenyut supaya darah beredar, terus beredar masuk ke paru-paru, kasih oksigen, dan seterusnya. Itu dijaga oleh para malaikat. Wah, itu kan kalau 6 malaikat kan nggak cukup itu. Jadi kalau disebutkan ada 6, itu kita memahaminya minimum ada 6. Nah, kalau Allah mengerahkan malaikat yang jumlahnya banyak untuk kita, apa kalau bukan karena sayang? Jadi kita mesti pahami bahwa ya Allah, kita ini betul-betul disayangi oleh Allah. Kalau kita mengalami kecelakaan, saya pernah jatuh dari sepeda motor. Tahu-tahu dari kiri ada orang menyalip, nyenggol setang, terus jatuh. Jatuhnya itu saya bisa koprol 2 kali. Kepala tidak terluka sama sekali, tidak nyentuh jalanan. Loh, kok aku bisa koprol ya? Siapa yang ngatur itu? Allah memerintahkan para malaikat menjaga orang ini jangan mati. Karena itu kalau kita tidak menyadari itu, kita nggak bisa bersyukur. Yang berdasarkan ayat itu tadi, kita bisa pahami antara lain bahwa selama kita mengikuti mekanisme yang baku yang ditentukan oleh Allah, maka insya Allah kita tetap sehat dan hidup damai dengan orang-orang di sekitar kita. Karena pada dasarnya
Allah telah menetapkan kebaikan untuk segala sesuatu beserta mekanisme yang menyertainya. Allah berfirman, "Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha." Kamu jangan berbuat kerusakan di muka bumi setelah Allah membuatnya baik. Ya. Ba'da islahiha. Allah itu sudah membuat segala sesuatu itu proper. Semua proper. Nah, kamu jangan rusak. Misalnya apa? Tubuh kita itu ada mekanisme. Kalau cairan di dalam tubuh kita berkurang, Allah buat mekanisme rasa haus. Nah, kalau rasa haus itu muncul, itu artinya Allah memerintahkan kita minum. Jangan bandel. Tapi kadang-kadang orang tidak mau minum. Alasannya apa? Aku nanti terlalu banyak minum lalu terus sering pipis. Loh, padahal pipis itu juga perlu untuk membuang kotoran. Akhirnya kalau dia menahan begitu, sakit yang datang. Bisa juga dehidrasi. Dehidrasi kalau ekstrim bisa mati. Begitu pula ketika energi telah banyak kita gunakan. Kita makan, itu ada intake ya, menjadi energi. Nah, energi itu ketika kita capek, ya apa kita pakai itu bisa hilang, bisa habis. Nah, Allah membuat mekanisme kalau energi sudah banyak kita pakai, lalu kita merasa capek. Nah, capek ini bisa diatasi dengan istirahat atau tidur. Maka kalau capek, istirahat. Tapi ada yang capek-capek diterusin terus. Gitu. Malas tidak boleh, tetapi terlalu rajin juga tidak boleh. Ya. Kita harus rajin, tetapi harus proporsional. Kalau capek istirahat dulu. Gitu. Kalau lapar makan. Kalau kurang tidur. Nah itu kalau dijaga, maka insya Allah kita sehat. Karena Allah membuat semuanya itu sudah proper. Nah, jadi kalau mekanisme itu diikuti dengan baik, keadaan kita insya Allah tetap baik. Tapi kalau ada orang yang tidak mau mengikuti mekanisme tersebut, yang berarti dia membuat perubahan, maka dia akan menerima akibat buruknya, antara lain sakit tadi. Demikian juga dalam pergaulan dengan masyarakat. Allah membuat mekanisme di dalam pergaulan masyarakat ini. Kalau ada kita tuh antar manusia itu masing-masing diberi harga diri. Maka karena masing-masing harga diri, jangan ada yang berusaha menonjolkan diri lebih tinggi dari yang lain. Begitu ada yang berusaha lebih tinggi dari yang lain dengan cara menyombongkan diri atau menghina orang lain, dia akan menghadapi masalah. Mungkin bisa ditempeleng orang, mungkin bisa dibunuh orang dan sebagainya, bisa berantem. Maka kita mesti jaga tetap kita itu sejajar. Jadi rendah hati itu harus dijaga karena itu adalah cara Allah menjaga keseimbangan di dalam pergaulan. Ya. Kalau ada orang berbuat jahat, berbuat buruk pada kita, cara meresponnya Allah menganjurkan responlah perilaku buruk orang lain itu dengan cara yang baik. Dengan cara yang baiklah. Orang maki-maki jangan dibalas maki-maki. Orang marah-marah jangan dibalas dengan marah-marah. Maka kalau kita mau memperlakukan orang lain dengan baik selalu, maka orang yang biasanya memusuhi kita akan bisa menjadi teman akrab yang sayang sama kita. Coba kita perhatikan surat Al-Fussilat ayat 34. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Idfa' billati hiya ahsan. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. Baik dan buruk itu tidak sama. Nah, ini juga mekanisme yang berlawanan. Mekanisme berlawanan, ada baik, ada buruk. Ini dalam rangka menjaga kelestarian alam juga. Tidak sama baik yang buruk. Tolaklah atau responlah perilaku orang yang berbuat apapun kepada kita, direspon dengan ahsan, dengan cara yang paling bagus atau lebih bagus. Jadi kalau ada orang maki-maki, kita meresponnya dengan nada yang baik. Kalau ada orang memberi kita hadiah, kita beri imbalan yang lebih baik daripada yang dia beri.
Jadi pokoknya selalu kita tuh yang lebih baik. Nah, kalau itu yang kita lakukan, fa'idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah, orang yang tadinya selalu memusuhi kamu, dia akan berubah ka'annahu waliyyun hamim, dia akan menjadi teman setia yang baik. Ya, wali atau jamaknya aulia di sini bisa diartikan sebagai teman baik, hamim yang setia. Hamim yang setia. Jadi tidak ada permusuhan. Nah, kalau tidak ada permusuhan, maka itu bisa lestari. Dari orang yang di atas kita bisa memahami bahwa kalau kita mau menjaga mekanisme baku yang diciptakan oleh Allah, maka Allah akan menjaga kebaikan kita. Nah, ini sesuai dengan judul. Kalau kita mau menjaga mekanismenya Allah, maka Allah akan menjaga kita. Nah, bahasanya Rasulullah menyederhanakan. Rasulullah sedang berjalan-jalan, berjalan-jalan dengan naik unta. Abdullah bin Abbas yang masih kecil, Abdullah bin Abbas itu hijrah dari Makkah ke Madinah itu umur 9. Jadi dia waktu itu setelah beberapa tahun di situ, kan dia hijrah, nanti beberapa tahun kemudian Rasulullah wafat. Jadi dia masih anak-anak lah. Maka Rasulullah memanggilnya, ya gulam, hai anak kecil, mau nggak aku ajari kamu? Aku ajari, ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjaga kamu. Bagaimana itu kita kok menjaga Allah? Tentu ini maksudnya menjaga mekanisme yang dibuat oleh Allah. Kalau kamu mau menjaga Allah, menjaga mekanismenya Allah, maka Allah akan menjaga kamu. Ihfadillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, niscaya dia akan selalu menjagamu dan selalu engkau akan mendapatkan Allah di hadapanmu. Jadi Allah akan selalu siap untuk menolongmu. Kata jagalah Allah dalam hadis tersebut juga berarti menjaga batasan-batasan. Jadi kalau tadi saya menyebut jaga mekanisme. Mekanismenya misalnya kalau kita haus, minum. Lapar, makan. Itu mekanisme. Ada juga arti yang lain, menjaga batasan. Allah membuat batasan misalnya begini. Silakan kamu makan dan minum. 200.000 tapi jangan berlebihan. Nah, berarti makan boleh, tapi ada batasannya. Nah, batasan ini kita jaga. Saya mengambil contoh makan dan minum, ini yang konkret, yang gampang dipelajari. Kalau misalnya yang lebih abstrak dari itu, kita bersedekah. Bersedekah bagus, tapi juga bersedekah jangan berlebihan. Karena kalau berlebihan nanti kamu kehabisan dana, kamu sendiri nanti kelaparan. Jadi memberi, ya memberi, tapi ada yang disisihkan untuk kamu sendiri. Nah, jangan berlebihan. Satu, kalau berlebihan dalam bersedekah, dirinya sendiri menjadi kurang. Bisa juga orang yang selalu diberi terlalu banyak, dia menjadi boros. Karena dia mendapatkan uang tidak dari hasil kerja sendiri. Orang kalau menerima penghasilan bukan penghasilan, yang menerima uang tidak dari jeripayahnya sendiri, maka kecenderungannya boros. Coba aja lihat, orang yang korupsi itu nanti kecenderungannya juga boros, karena itu bukan dari jeripayahnya. Nah, jadi termasuk menjaga Allah itu adalah menjaga batasan-batasannya Allah. Batasan mana yang boleh dilakukan dan batasan mana yang tidak boleh dilakukan. Misalnya, kita boleh makan, minum seperti tadi. Kita boleh melampiaskan nafsu birahi kita. Silakan penuhi dorongan nafsu birahi. Tapi ada batasannya. Harus yang halal ya. Jadi mesti nikah dulu. Kalau melampaui batas dengan wanita
atau laki-laki lain yang tanpa nikah. Wah, itu melampaui batas. Berarti tidak menjaga batasan-batasan Allah. Jadi menjaga Allah itu termasuk menjaga batasan-batasan yang dibuat oleh Allah. Kalau kita mau menjaga batasan-batasan tersebut dengan cara melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah, maka Allah akan menjaga kita dari kesengsaraan di dunia maupun kesengsaraan di akhirat. Allah berfirman, التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون, ini ada kata والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. Mereka itu adalah orang-orang yang bertaubat, yang beribadah, yang memuji Allah, yang yang rukuk, yang sujud, ya, yang mau menganjurkan perbuatan baik, mau melarang, mencegah perbuatan yang buruk, dan poinnya lagi, yang mau memelihara batasan-batasan Allah. Nah, untuk memahami ini, penerjemahannya seringkali disebut dan memelihara hukum-hukumnya Allah. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, artinya orang-orang yang mau melaksanakan itu. Nah, hak Allah yang paling penting harus kita jaga adalah hak disembah. Kalau kita menjaga hak Allah untuk disembah, maka kita akan dijaga oleh Allah. Rasulullah memberitahukan kepada Mu'adz bin Jabal, ya Mu'adz, tahu nggak kamu haknya Allah? Dia menjawab, Allah dan Rasulnya yang tahu. Rasulullah mengatakan, hak Allah adalah hak untuk disembah dan tidak disekutukan. Nah, kalau kamu mau menjaga Allah dan menjaga hak-hak Allah, maka kamu akan menerima hakmu. Hakmu apa? Hakmu adalah kamu tidak akan disiksa. Jadi, kalau kita mau menjaga Allah dengan cara kita melaksanakan haknya Allah, maka kita akan dijaga oleh Allah dengan cara Allah memberi hak kita. Hak Allah adalah kita sembah tanpa menyekutukan. Hak kita adalah bebas dari siksa. Maka Allah akan menjaga kita dari siksa. Contoh menjaga hak Allah untuk disembah adalah menjaga sholat, sholat sehari-hari, itu menjaga waktunya, syarat rukunnya, dan kekhusyuannya kita jaga. Ya, Allah berfirman, walladzina hum ala sholawatihim yuhafizun, dan orang-orang yang mau menjaga sholatnya. Nah, kalau orang mau menjaga sholatnya gimana? Ulaika humul warithun alladzina yarithun al-firdaus. Mereka itu akan mewarisi, akan diberi oleh Allah Firdaus. Firdaus itu nama surga. Hum fiha khalidun, mereka akan kekal di sana. Ya, bahasa Arabnya surga antara lain adalah Firdaus. Jamak dari Firdaus adalah Farodis. Farodis. Nah, terus di bahasa Inggris kan jadi Paradise. Kita bahasa Indonesia kan ada Paradiso. Paradis itu dari Firdaus, jamaknya Farodis. Kalau kita mau menjaga sholat kita, maka Allah akan menjaga kita. Kita diberi hak untuk bebas dari neraka dan masuk ke surganya. Terhadap orang yang membiasakan menjaga sholatnya, Allah juga akan menjaganya, menjauhkan dari perbuatan keji. Wa aqimis sholata inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kalau kamu menegakkan sholat, mau menjaganya, maka sholat itu akan menyebabkan Allah menjaga kamu. Kamu tidak akan melakukan perbuatan yang keji dan perbuatan yang mungkar. Alhasil, Allah akan menjaga orang yang menjaganya dengan cara menjauhkannya dari neraka dan memasukkan ke surga. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin ghaira ba'id. Hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafiz. Surga akan didekatkan kepada orang-orang bertakwa, tidak jauh.
Surga itu dijanjikan untuk orang-orang yang selalu ingin kembali kepada Allah dan selalu menjaga. Nah, di sini ada kata kunci, hafiz. Jadi kita, Allah itu maha hafiz, kita juga dianjurkan untuk menjadi hafiz. Hafiz kita adalah menjaga perintah-perintah Allah. Khusus dalam kaitannya dengan Al-Quran, bahwa Allah itu menjaga Al-Quran. Berarti ini ada pengertian yang pada dasarnya sama, tetapi khas itu. Khusus dalam kaitannya dengan Al-Quran, sifat Allah yang maha menjaga, berarti Allah akan menjaga kelestarian Al-Quran. Kelestariannya dan kemurniannya dari gangguan apapun, dari usaha orang untuk mengubah. Jadi kalau ada orang mau mencetak buku, mushaf, dengan perubahan-perubahan sana sini, pasti ketahuan. Allah sudah menjanjikan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami akan menjaga. Menjaganya itu mulai dari tempat penyimpanan awal. Bal huwa Qur'anun Majid fi lauhim mahfud. Al-Quran yang mulia ini berada di lauh mahfud. Lauh mahfud itu sebenarnya lauh itu alat tulis, mahfud itu yang terjaga. Ini kalau kita membuat kiasan yang mudah kita paham ilustrasinya, komputer. Kalau kita menyimpan file di komputer, itu ada file yang besar. Kemudian di dalam file yang besar itu kita bikin file kecil-kecil. Nah, Al-Quran itu ada di sana yang tersimpan, tidak bisa disentuh oleh orang yang bermaksud jahat. Ya. Allah menjaga itu, maka disebut mahfuz, terjaga. Terjaga itu gimana? Setan mau mengubah Quran nggak bisa. Setan mau mempengaruhi pengertiannya nggak bisa. Kalau toh ada orang yang melintir arti Quran, nanti akan ada orang yang mau reaksi. Ya. Terus menjaganya di dunia ini gimana? Allah menjaganya menyimpan di otak dan di dada, di hati manusia. Bal huwa ayatum bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang memberi penjelasan yang disimpan oleh Allah di dada orang-orang yang berilmu. Nah, alhamdulillah banyak di antara kita ini yang mau menghafal Al-Quran. Kita juga bikin pesantren supaya anak-anak itu mau menghafal Al-Quran. Ini ikut andil di dalam melestarikan Al-Quran yang di dunia. Nah, tadi anak-anak yang membaca tadi, salah satunya itu adalah contoh yang mau menghafal. Cuma seringkali yang mau menghafal Al-Quran itu orang-orang yang dari keluarga, kebanyakan ya, dari keluarga yang tidak mampu. Kalau anak-anak dari keluarga yang mampu itu biasanya orientasinya itu yang keduniaan, mau sekolah luar negeri lah dan sebagainya. Nah, karena mereka itu kebanyakan dari keluarga yang kurang mampu, maka kita yang merasa punya kelebihan, kita bantu. Kita bikin pesantren, dan pesantren yang di Semarang itu dan juga cabangnya di Jakarta ini kita bikin gratis, bahkan kita beri beasiswa. Ya. Itu tadi anak-anak putra, pesantren putra di Semarang, kita kasih beasiswa untuk makan sehari-hari. Yang di Jakarta juga begitu, kita beri uang makan sehari-hari. Dan uang makan itu bukan hanya cukup, bahkan mereka bisa menabung. Ya. Biarkan mereka menabung supaya besok nanti kalau mereka sudah selesai, mereka bisa menjalani kehidupan ini dengan baik. Ya. Allah menjaga juga Al-Quran dari gangguan setan. Wa ma tanazzalat bisyayatin wa ma yanbaghi lahum ma yastati'un innahum 'anis sam'i lama'zulun. Dan Al-Quran itu bukanlah dibawa turun oleh setan, tapi oleh malaikat Jibril. Dan tidak patut mereka, setan itu membawa Al-Quran itu tidak patut, tidak layak. Dan mereka tidak berkuasa, tidak mampu. Sesungguhnya mereka benar-benar dijauhkan dari mendengar Al-Quran itu. Allah adalah sebaik-baik penjaga karena
menjaga berdasarkan kasih sayang. Ya. Fallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Allah adalah sebaik-baik penjaga, dia adalah yang maha pengasih, lebih pengasih dibanding dengan siapapun yang pengasih. Ya. Ringkasnya, Allah menjaga dan memelihara ciptaannya, berikut karakternya, sehingga tidak ada penyimpangan. Kalau kita menjaga hak Allah untuk disembah, Allah akan menjaga hak kita untuk dilindungi dari bencana, dari neraka. Menjaga hak Allah, caranya antara lain dengan menjaga sholatnya, menjaga waktunya sholat, menjaga mutunya sholat, menjaga kekhusyuan sholat. Dan Allah menjaga Al-Quran dari pengubahan dan dari sentuhan setan. Mudah-mudahan Allah memberi kita kesungguhan hati untuk memelihara hak-hak Allah dengan cara melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Dan dengan demikian mudah-mudahan Allah menyayangi kita. Amin.